Saudari-saudara, ibu bapa, anak-anak, pemuda dan remaja yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur atas perjumpaan di hari ini dalam rangkaian ibadah keluarga. Firman Tuhan akan kembali kita renungkan bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Marilah berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk kesempatan indah Engkau mempertemukan kami kembali di tengah-tengah ruang virtual ini untuk memaknai ibadah yang kami lakukan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing di rumah. Kami bersyukur karena firman yang akan kembali kami renungkan, akan kami baca, kami dengar pemberitaannya, tapi juga karena kuasa-Mu akan kami lakukan dalam warna keseharian kami. Karenanya karuniakanlah Roh Kudus-Mu bagi kami semua, sehingga melalui pengurapan olehnya kami diteguhkan untuk melakukan sabda Tuhan ini dengan penuh sukacita di hari-hari kehidupan kami. Bersabdalah ya Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada hari ini sesuai dengan daftar bacaan menurut Sabda Guna Dharma Krida. Dikutip dari Injil menurut Matius, pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-15. Injil menurut Matius, pasalnya yang ke-23, ayat 13 hingga ayatnya yang ke-15. Saya akan membaca bagian dari kutipan Injil ini dalam teks terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Celakalah kalian, guru-guru agama dan orang-orang Farisi, kalian tukang berpura-pura. Kalian menghalangi orang untuk menjadi anggota umat Allah. Kalian sendiri tidak mau menjadi anggota umat Allah, dan orang lain yang mau kalian rintangi. Celakalah kalian, guru-guru agama dan orang-orang Farisi. Kalian tukang berpura-pura. Kalian menipu janda-janda dan merampas rumahnya, dan untuk menutupi kejahatan itu, kalian berdoa panjang-panjang. Itu sebabnya hukuman kalian nanti berat. Celakalah kalian guru-guru agama dan orang-orang Farisi. Kalian tukang berpura-pura. Kalian pergi jauh-jauh menyeberang lautan dan menjelajahi daratan hanya untuk membuat satu orang masuk agamamu. Dan sesudah orang itu masuk agamamu, kalian membuat dia calon neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Demikianlah kutipan menurut Injil Matius pasal 23 ayat 13 hingga 15. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Allah dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus, Hosiana. Ibu bapak saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, ada semacam kultur atau gaya hidup yang dijalani oleh warga masyarakat Jepang yang dikenal dengan hikikomori. Nah, orang-orang yang menjalani gaya hikikomori adalah mereka yang memilih untuk lebih berdiam, menutup diri di kamar atau di rumah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun dan jauh dari relasi atau aktivitas sosial. Bukan berarti mereka malas gerak, tapi mereka memilih untuk menyendiri di ruang-ruang kamar dan rumah mereka berbulan-bulan bertahun-tahun. Hanya aktivitas tertentu yang mereka lakukan, misalnya membeli kebutuhan pokok, lalu membuang sampah, atau aktivitas lain yang kemudian di dalamnya lebih banyak mereka lakukan untuk melakukan kebutuhan mendasar, baru mereka keluar rumah. Selebihnya mereka berada dan menutup diri di rumah. Tak berarti bahwa hikikomori ini adalah mereka yang sakit mentalnya atau memiliki gejala psikologis yang tidak baik. Mereka orang-orang yang sehat.
Tetapi seiring dengan situasi sulit yang sementara mereka hadapi, membentuk mereka menjadi pribadi yang demikian. Mungkin berbulan-bulan lamanya, bertahun-tahun mereka merawat orang tua mereka, dan setelah orang tua mereka meninggal, yang terjadi adalah mereka memilih untuk menutup diri dan berada dengan gaya hidup hikikomori ini. Atau paling tidak relasi sosial yang toksik, yang cenderung menjadi racun, orang menjadi serigala bagi sesamanya, dan kemudian bahkan mengambil sikap tak acuh, tidak mau peduli dalam relasi individu-individu masyarakat yang seharusnya memberi pengaruh, tapi justru memberi pengaruh dengan cenderung meracuni atau toksik. Mereka menjadi pribadi yang kemudian tidak mudah untuk percaya, karena gaya orang untuk kemudian hadir dengan ragam kebohongan, hoax yang menjadi fenomena dan cenderung hadir dalam realitas sosial, mewarnai berita, aktivitas, kegiatan yang mudah memanipulasi dan dimanipulasi dan cenderung berbohong. Kondisi-kondisi yang semacam itu dan realitas masyarakat yang semacam itulah yang menjadikan gaya hidup hikikomori ini menjadi digemari oleh warga masyarakat. Apalagi seiring dengan pandemi COVID-19 di mana pembatasan sosial termasuk pembatasan fisik di dalam perjumpaan satu dengan yang lain berlaku hampir kurang lebih sudah setahun lamanya. Kondisi yang semacam itulah yang paling tidak kita refleksikan seiring dengan hampir sama kita pelajari tentang lingkungan yang toksik, yang hipokrit, munafik, dan berpura-pura itu yang dihadirkan secara khusus dalam figur-figur justru tokoh-tokoh agama, pemuka agama, kaum Farisi. Kita tahu bahwa Farisi termasuk partai yang besar. Di samping di dalam kultur Yudaisme, kita mengenal partai yang lain. Ada partai Eseni, partai Saduki, termasuk di dalamnya partai Farisi yang hadir dalam realitas kehidupan sosial warga masyarakat Yahudi. Orang-orang Eseni cenderung untuk mengundurkan diri di padang gurun, membentuk komunitas yang eksklusif dan tertutup. Orang-orang Zelot, partai Zelot cenderung untuk menjadi partai gerakan bawah tanah yang revolusioner, yang kemudian melakukan beragam macam skenario untuk melakukan pemberontakan terselubung terhadap kekaisaran atau pemerintahan Romawi. Mereka yang Saduki, partai Saduki berpusat di Bait Suci, sementara partai Farisi jumlahnya, anggotanya sangat besar. Mereka dikenal juga sebagai secara khusus kaum kitab atau kaum Taurat yang hadir dan berada lebih banyak di ruang-ruang publik termasuk menguasai publik. Nah, orang-orang Farisi ini yang secara khusus hadir dalam style atau gaya di tengah-tengah ruang publik yang kemudian di dalamnya tak jarang tidak lepas juga dari toksik, sikap hipokrit, munafik, dan berpura-pura. Berulang-ulang muncul kata celakalah kalian guru agama dan orang-orang Farisi karena tukang pura-pura. Itu dari terjemahan bahasa Yunani yang kalau diterjemahkan harafiah, seseorang yang memerankan fungsi sebagai seorang aktor, lalu mengenakan topeng untuk memerankan pribadi yang lain. Itu yang kemudian muncul dari bahasa Yunani hipokritos, yang kemudian di dalamnya menunjukkan tentang bagaimana orang-orang Farisi yang hadir. Dan anehnya mereka dekat dengan agama. Mereka hadir atas nama dan menjadi representasi dari institusi agama Yahudi. Tapi bersamaan dengan itu juga yang terjadi adalah kontras dan paradoks seiring dengan kehadiran mereka dalam realitas sosial warga masyarakat Yahudi. Secara khusus seperti bacaan kita, memanipulasi para canda dan yatim yang dalam kondisi adalah kaum Anawim atau yang paling papa, yang paling miskin, yang tak berdaya. Lalu dimanipulasilah kondisi warga masyarakat yang tak berdaya ini dan mereka mengambil dalam tanda petik rumah-rumah yang sejatinya milik para janda ini. Proses yang kemudian tidak elok, tidak legit, tidak manis, yang seharusnya sejalan dengan laku hidup. Seperti pepatah Latin mengatakan verba docen exempla trahun. Kata-kata pengajaran keagamaan itu hanya sekedar mengajar, tapi keteladanan jauh lebih menarik untuk diikuti.
Nah, realitasnya bahwa para Farisi ini, tokoh-tokoh agama ini justru hadir dengan keteladanan yang sangat kontras dengan pengajaran yang mereka bawa. Bahkan dilukiskan, mereka rela untuk menyeberang lautan, melewati beragam macam teritori, demi satu orang masuk agama Yahudi. Tapi apa yang terjadi ketika seseorang itu masuk menjadi penganut agama Yahudi, 2 kali bobotnya lebih jahat. Bahkan dipakai di dalam terminologi bahasa Yunani di dalam teks yang kita baca pada hari ini, dikatakan bahwa menjadikan mereka orang neraka. Itu harafiahnya orang Gehenna. Nah, Gehenna ini adalah sebuah lembah atau G yang terdapat di Hinnom, makanya dikenal dengan Gehenna. Dia berada di sebelah barat daya Yerusalem, dan situs ini adalah tempat di mana pernah beragam macam ritual pengorbanan kepada dewa Molok itu dilakukan. Dan kini daerah itu menjadi tempat pembuangan akhir sampah, atau menjadi tempat pembuangan akhir dan pembakaran begitu banyak sampah-sampah. Makanya terlukis sebagai tempat yang kotor, yang melimpah dengan api yang membakar sampah-sampah itu. Mereka yang dilukiskan menjadi penganut dan kemudian terlibat sebagai penganut justru hadir bagikan orang Gehenna atau orang neraka. Ironis apa yang secara khusus kemudian Yesus katakan paling tidak di dalam kutipan ini. Untuk kondisi lingkungan yang begitu toksik, hoax, berpura-pura, dan hipokrit atau munafik. Sehingga dalam kondisi yang semacam itu cenderung untuk meracuni. Dan mereka hadir justru sebagai institusi yang kemudian merambat dan meracuni realitas sosial pada waktu itu. Karena dengan keras berulang-ulang muncul kata celaka ini, dan Yesus mencela sifat kepura-puraan para Farisi. Nah, apa yang kemudian paling tidak dialami oleh warga masyarakat Jepang yang memilih untuk hikikomori, tentulah bukan berarti bahwa gereja akan memilih cara hidup hikikomori ini, yang lebih memilih untuk menutup diri dan berada di dalam tembok-tembok gereja. Tapi ternyata hikikomori menjadi semacam otokritik dan refleksi bagi kita semua, bahwa ternyata betapa kronisnya realitas hoax, ketidakbenaran, kebohongan, ujaran kebencian, termasuk kemudian di dalamnya beragam macam tindakan yang cenderung melukai. Dan hipokrit atau kemunafikan itu menjadi warna keseharian, termasuk kalau mau jujur adalah warna keseharian kita juga. Kadang muncul ungkapan berilmu tapi tidak berakhlak. Ironis statement yang seperti itu, tetapi sekaligus menggambarkan tentang memang realitas yang kita jumpai dalam warna keseharian kita. Hadir dengan beragam macam simbol-simbol keagamaan, tampak begitu sangat religius, tetapi sangat kontras dengan pola tutur, pola kata, tindak tanduk yang seharusnya mencerminkan apa yang dianutnya. Karenanya digambarkan berilmu, bahkan beragama, tapi tak berakhlak. Moga apa yang kita alami dalam realitas sosial kita menjadi bahan refleksi bagi kita secara khusus gereja di minggu-minggu Prapaskah ini. Sini dengan persiapan kita semua untuk menyongsong minggu ketika Pekan Suci akan kita sambut pada tanggal 28 Maret yang akan datang, yang akan kita awali dengan Kamis Putih. Proses yang moga di dalamnya adalah kita semua yang secara khusus merefleksikan keberadaan kita untuk melihat, bahkan kalau mau digambarkan, ya retreat, berefleksi, berkontemplasi yang kemudian menggerakkan kita untuk melakukan setelah menimba energi dari pertemuan refleksi dan kontemplasi kita itu, tapi kemudian mendorong kita untuk do something atau melakukan sesuatu. Dan saya yakin bahwa keterpanggilan kita semua juga untuk hadir sebagai pribadi yang belajar tentang kita tidak lepas dari beragam macam kebohongan, hoax, yang di dalamnya sampai-sampai kita tidak bisa lagi
mendiskresi atau kemudian mengayak, menapis, memilah-milah mana yang sungguh-sungguh benar atau sekedar kepura-puraan saja, karena cenderung situasi, konteks, dan kondisi akhir-akhir ini cenderung memanipulasi setiap insan. Dan kondisi hipokrit itu tak jarang menyeret pribadi seseorang untuk kemudian dia tampil begitu religius dan menganut religiusitas tertentu, atau bahkan tampil sebagai pemeluk agama tertentu, tapi kemudian menjadi sangat fundamentalis, sangat fanatik. Tak jarang dalam kondisi yang semacam itu memakai istilah yang Tuhan Yesus pakai, justru menjadi orang neraka 2 kali lebih dari mereka yang membawa mereka masuk menjadi bagian dari kehidupan keagamaan mereka. Seperti lukisan bahwa mereka pergi menyeberang lautan, menjelajahi daratan hanya untuk membuat satu orang masuk agama mereka, tapi yang terjadi adalah justru membuat orang itu menjadi calon neraka. Digambarkan dalam teks asli bahasa Yunani, orang neraka atau orang Gehenna, yang di dalamnya lebih jahat 2 kali daripada dia yang pergi memberitakan atau menebar keagamaan itu. Moga gereja merefleksikan dalam minggu-minggu Prapaskah ini seiring dengan kita semua semakin menemukan kedalaman batin kita untuk masa Prapaskah ini, seiring dengan kita belajar berpantang, kita belajar berpuasa, kita mengontrol diri, dan dalam kondisi mungkin hampir sama seperti kondisi warga masyarakat Jepang yang melakukan hikikomori itu, kita mungkin bisa memakai terminologi, kita melakukan retreat untuk hadir di rumah-rumah kita dalam masa-masa sulit ini, tapi sekaligus menjadi rumah permenungan, rumah yang kemudian di dalamnya suami, istri, anak-anak atau anggota keluarga menemukan sesuatu butir refleksi yang bagus, dan itu meneguhkan tentang sebuah kebaikan, sehingga rumah menjadi rumah doa, tempat untuk bertemu dan menjadi titik kumpul, tapi sekaligus juga sumber energi di mana anggota keluarganya kemudian pergi dan berbuat sesuatu untuk memberitakan kabar baik, jauh dari kemunafikan, jauh dari sikap hipokrit, atau dalam kondisi-kondisi tertentu terjerembab dengan memakai topeng dan memerankan pribadi yang lain, tidak otentik, palsu adanya. Mari kita hadir sebagai keluarga yang saling menopang, seiring dengan apa yang kita alami dalam kehidupan sebagai suami istri, anak-anak kita, sehingga rumah-rumah tangga kita menjadi rumah tempat di mana refleksi itu kita lakukan bersama semasa-masa Prapaskah ini, dan kita siap untuk hadir dengan ruang dan relung hati yang semakin bersih, seiring dengan kerinduan kita untuk menyambut pekan suci dan memaknai akan kasih sayang dan cinta Tuhan yang diberikan kepada kita sehabis-habisnya, sehingga ia rela menjalani jalan Via Dolorosa atau jalan salib, jalan penderitaan itu semata-mata karena cinta kasih-Nya yang begitu besar bagi kita semua. Tuhan menguatkan kita sekalian sebagai pribadi, keluarga, dan gereja untuk memaknai hari-hari refleksi, hari-hari retreat agung kita ini, masa Prapaskah ini, sehingga di dalamnya kita mengalami Paskah kecil di tengah-tengah kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, tak jarang dalam realitas kehidupan kami berjumpa dengan beragam macam peristiwa dan pengalaman hidup yang membuat kami terenyuh, kami sedih, tak jarang takut, dan di dalamnya kami terseret dengan beragam rupa-rupa ketidakbenaran, kemunafikan, termasuk di dalamnya ya Tuhan Yesus, melihat betapa kehadiran realitas kehidupan yang seakan-akan begitu religius, tapi sejatinya tak bermoral dan tak berakhlak. Kondisi paradoks dan kontras yang semacam itu kiranya membuat kami semakin rendah hati melihat bahwa kami begitu rapuh. Kuatkanlah kami agar kami tidak menghakimi atau justru membuat kami justru menjadi begitu eksklusif dan merasa paling benar sendiri, tapi kami mengkritisi segala sesuatu
seiring dengan proses refleksi dan kontemplasi yang kami alami atas suasana batin dan hati kami. Tolonglah kami di masa-masa kami menjalani masa Prapaskah sebagai retreat agung ini, sehingga kami berdiskresi, mencerna, melihat, merenung ke kedalaman hati kami, dan kami melihat atas bagaimana perjumpaan kami dengan Tuhan, seiring dengan kami memaknainya dalam perjumpaan kami dengan sesama. Dan kiranya kami menemukan butir-butir indah tentang cinta kasih-Mu, sekaligus cinta-Mu itu yang kami boleh maknai juga dalam relasi dan perjumpaan kami dengan sesama kami. Sekalipun realitas sosial kami menawarkan dan hadir dengan lingkungan yang begitu meracuni, tapi kuatkanlah kami agar kami tetap menaburkan kebaikan, kami memupuknya seiring dengan kebenaran, keindahan, sehingga kemudian bertumbuh bahkan berbuah untuk membawa kemaslahatan dan kebaikan bagi kehidupan. Kiranya di sanalah energi itu kami dapati dari Tuhan sendiri, karena kami membina relasi dan intimasi kami yang baik dengan Engkau ya Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan berkeluarga, bahkan dalam kehidupan bergerejawi kami. Karena berkatilah sini dan persiapan-persiapan kami menyongsong pekan suci untuk apa yang kami boleh alami dalam kehidupan kami sebagai gereja, tapi sekaligus panggilan kami untuk tetap berbuat baik di tengah-tengah perjumpaan dengan sesama, yang kemudian di dalamnya kami menawarkan hidup yang otentik, yang asli di dalam Tuhan, untuk menawarkan kebaikan yang tulus bagi siapapun juga, karena sejatinya Engkau Allah yang penuh kasih bagi semua orang. Berkati kami keluarga lepas keluarga dalam kehadiran kami sebagai suami istri, bersama-sama dengan anak-anak kami. Rahmatilah kehidupan rumah tangga kami. Engkau berkati anak-anak kami dalam proses studi, dalam mereka belajar, berjuang untuk masa depan, sini dengan kehidupan yang boleh mereka maknai. Kiranya di rumah-rumah tangga kamilah, anak-anak kami ini boleh menemukan cinta dari kami orang tuanya, yang membekali mereka semua sebagai pribadi yang takut akan Tuhan, sehingga siap menjalani kehidupan bersama-sama dengan penyertaan Tuhan saja. Situasi sulit kiranya tidak menyurutkan kami sebagai keluarga untuk saling membantu satu dengan yang lain dan tetap berpengharapan tentang masa depan yang baik yang Tuhan sediakan bagi kami, sehingga kami tetap bekerja dengan jujur, ulet, tabah, setia dan tekun, dan rumah tangga kami bangun dengan kekuatan doa dan ketaatan kepada firman. Rahmatilah gereja, sehingga secara khusus kami GPB Jemaat Ibn Hesir DKI Jakarta menata akan kehidupan kami seiring dengan persiapan penyusunan program kerja dan anggaran 2021-2022 di tengah-tengah jemaat. Bantulah kami untuk menatanya dengan penuh sukacita dan syukur, seiring dengan kasih sayang dan kebaikan yang Tuhan berikan untuk kami, baik presbiter, unit-unit misioner, bahkan segenap warga jemaat, demi lebih besarnya kemuliaan Tuhan melalui persekutuan pelayanan dan kesaksian. Bangsa dan negara kami Engkau berkati, seiring dengan kehadiran pemerintah kami yang boleh mengayomi seluruh warga masyarakatnya, bahkan kami yang semakin mencintai tumpah darah kami ini, yang di dalamnya kami berada di negeri yang indah ini, untuk bersama-sama bersinergi dan saling membantu keluar dari krisis yang sementara melanda. Hanya di dalam Engkau saja ya Tuhan kami yakin, kami akan keluar dari persoalan dan pergumulan ini, untuk kasih dan sayang Tuhan bagi kami, secara khusus untuk bersama-sama keluar dari krisis karena pandemi COVID-19. Rahmatilah ya Tuhan proses vaksinasi yang sementara berlangsung, kiranya segala sesuatu berjalan dalam kasih dan kehendak Tuhan, tidak menyeret kami kepada krisis moral dengan hanya mementingkan kepentingan sendiri saja, tapi menggalang solidaritas untuk saling membantu, sehingga semua di dalam kasih dan rahmat Tuhan pada periode dan waktu serta masanya pun boleh seiring dengan kebijakan yang dilakukan, mengalami vaksinasi, bahkan di atas semuanya itu sehat, kuat, pulih, untuk menjadi warga masyarakat yang tangguh di dalam memaknai hari-hari secara khusus dalam kebersamaan dengan semua yang mereka cintai, sehingga sungguh keluarga-keluarga itu membentuk masyarakat yang kuat, dan masyarakat yang kuat hadir menjadi bangsa juga yang kuat. Karena rahmatilah pemerintah pusat hingga pelosok daerah, sehingga apa yang boleh mereka lakukan dengan upaya untuk mengatasi krisis ini boleh teratasi dan berhasil hanya di dalam Tuhan Yesus, dalam hari-hari kehidupan bersama-sama dengan warga masyarakatnya. Kami berterima kasih untuk kesempatan indah malam hari ini. Berkati yang dalam kondisi sakit, yang bergumul, dalam keputusan sulit, yang di dalam situasi yang kemudian di dalamnya mereka begitu takut. Hanya di dalam Tuhan sajalah mereka akan pulih kembali, punya kekuatan, punya kesehatan, punya pemulihan, dan
kekuatan yang mereka peroleh itu membuat mereka selalu berpengharapan bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka, tapi selalu bersama-sama dalam kebersamaan dengan semua anak-anak-Mu yang Kukasihi, yang mendamba kasih sayang Tuhan hari lepas hari. Terima kasih untuk malam yang indah ini. Damai sejahtera-Mu kiranya menyertai kami semua di dalam pengasihan Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapa, saudari-saudara, anak-anak, kaum muda dan remaja yang Tuhan kasihi, marilah kita diutus untuk menjadikan kehidupan kita refleksi dan kontemplasi yang memberikan energi, agar kebaikan yang telah kita terima dari Tuhan, sejatinya adalah kita semua yang diutus untuk terus menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Mari bersama kita memaknai minggu-minggu Prapaskah ini, sini dan persiapan kita semua untuk menyongsong pekan suci. Apa yang kita alami adalah kebersamaan karena cinta Tuhan di tengah-tengah kita, dan cinta kita juga kepada sesama. Tuhan memberkati kita berjumpa kembali di hari Rabu yang akan datang. Damai sejahteranya melingkupi kita semua. Amin.